Ketika saya pegang itu kartu asuransi, seakan-akan saya sering. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama channel Everyday's Holiday. Waalaikumsalam. Dan banyak aktivitas yang kaitannya dengan pekerjaan-pekerjaan yang bukan pekerjaan formal ya. Kau sendiri Sabtu ngapain enggak? Sekarang lebih banyak nonton podcast sama di referensi investasi, Pak. Investasi ya? Ya. Oke. Juga. Tapi kan sembari itu juga. Kalau hari Sabtu trading live kan nggak ada ya? Kalau di saham nggak ada, Pak. Hanya dari Senin sampai Jumat. Nah, biasanya Sabtu Minggu relax aja. Relax. Sembari dengan belajar investasi juga diimbangi dengan menonton Video kajian agama, Pak. Oh mantap. Pengajian gitu ya? Betul, Pak, ceramah Ustaz. Alhamdulillah. Jadi balance ya Betul, Pak. antara duniawi dan akhirat. Ya, harus. Ya, pagi pengajian Random aja biasanya. random. Random ya. Kadang udah ngantuk di mendengarkan celotehan ya investasi atau apapun itu. Ya, Ya, diselingi dengan pengajian raja. ilmu agama begitu. Oke juga sih. Bagus. Dah. Jadi tumben nih Sabtu ini kita bisa ketemu ya. Alhamdulillah, Pak. Janjian nggak diplankan sebelumnya, tinggal kontak ketemu ngopi bareng ya, akhirnya bikin podcast bareng, berbagi sharing juga lah. Update gitu ya, perkembangan dunia Tuh, Pak. telco kayak gimana gitu. Dan Ya, terutama di telco. telco kemudian bahas juga kaitannya dengan obrolan nasib juga. Ini proyek kalau nggak ada nggak mau ngapain gitu kan. Obrolan nasib dan Plannya mau peluang. ngapain, peluang. Ya itulah namanya obrolan ya, insight apa yang bisa kita lakukan gitu. Salah satunya kalau kontra habis ya pindah ke trading, full trading gitu ya. Walaupun kita kerja ya tetap kerja, trading gitu, tapi ya balance gitu ya. Tuh, Pak. Menarik sih deh. Hobinya apa dak? Hobinya kalau dulu sih pernah suka game ya, Pak. Sekarang sudah lebih ke investasi, Pak. Wih, hobi investasi ya? Iya. Duitnya banyak sih. Duitnya banyak sih. Aduh, luar biasa. Hobi investasi. Hobinya Keren, referensi untuk baca-bacaan atau tontonan investasi. Oke, insight ya. Di Sabtu Betul, Minggu Pak. juga ada insight ya. Betul, Pak. Dan Seninnya langsung praktek gitu kan. Ya. Menarik sih ya. Kadang bingung juga ada ya kalau kita ya sebagai karyawan kontrak ya, hidup nggak jelas. Project habis, kontrak habis gitu ya. Kemudian berpikir, nah bulan ini bisa dapat gaji bulanan, Betul. bulan depan kontrak habis dapat gaji apa? Itu gimana enggak antisipasinya enggak? Lebih ke ini ya, Pak. Bismillah aja, dan alhamdulillah ada peluang yang saat ini dijalani dan bisa memberikan penghasilan gitu. Artinya mengcover ya. Betul. Artinya tidak benar-benar kosong. Ya. Walaupun kita lagi nggak dapat kontrak, nggak ada project, Ya, belum ada project lagi, betul. ya udah rehat sambil kita upskill, Ya, belajar saham, sekalian trading gitu ya. betul. Kalau ya bisnis saham lah ya. Ya. Mungkin Mungkin orang masih ada yang beranggapan main, tapi menurut saya sih ini bukan main. enggak, ini memang cari rezeki kan? Berupa seakan-akan bisnis dan mengelola modal dan aset sendiri. Ya, secondary management money itu kan ya. Betul. Dan itu memang ya bisa jadiin sebagai apa ya, fondasi untuk nyari nafkah juga kan sebenarnya.
susah Pak. Di saat kita nggak ada kerja, belum ada tawaran kerjaan Betul. baru gitu kan. Karena memang kan kalau project kan nggak mungkin long life ya. Ya. Bertahun-tahun lamanya gitu. Pasti project itu memang short term kan. Ya ada batasan waktu gitu kan. Batasan waktu betul. Misalnya kontrak 3 bulan, kontrak 6 bulan, Betul. kontrak setahun. Tapi kan situasi seperti ini kan kontrak biasanya short term ya. Ya, Bahkan ada yang sebulan, betul ada. 2 bulan, 3 bulan. Tapi buat temen-temen nih, buat insight ya, pengalaman dari Suda ini, walaupun kontrak nggak ada, kita harus tetap upskill kan. Setuju Pak. Cari peluang upskill artinya bukan tidak mau tergantung sama orang, tetapi di saat nggak ada pekerjaan di depan mata kita, ya sudah, kita harus punya backup plan, Ya, nggak tergantung orang lain. betul. Nah, Setuju. nggak mau tergantung sama perusahaan A, B, C, D, E, nggak ada kan. Betul. Nah, hidup memang harus begitu deh. Setuju Pak. Nggak mungkin nggak ada project habis itu kita melas-melas, bos ada project nggak bos? Memang nggak ada project gitu. Gue bingung juga kalau nangis di depan mata kita gitu. Pak ada project nggak ada, gue juga mau menangis gimana? Nggak ada project. Nanti kalau ada kabarin lagi gitu loh. Dan Nah situ- cuman kita ngasih insight aja bahwa ini lo ada pekerjaan, artinya nggak lepas dari pekerjaan, artinya ada terutama kerjaan namanya tadi. Artinya ada lowongan lah, ada opportunity kan. betul dan juga bisa dilakukan tanpa harus mengganggu yang utama. Yang ganggu yang utama. Betul. Nah, dulu pernah kepikiran nggak sih berpikiran yang sama gitu dah, kalau di saat oh iya gue itu kan pekerja kontrak, di saat nggak ada kontrak pekerjaan gue harus bisa ini bisa itu, ada nggak sih kepikiran itu? Dulu ada Pak. Dulu ada. Dan salah satunya investasi saham ini enggak? Betul. Salah satunya. Salah duanya? Nah itu Nggak, warung makan, atau bisnis realnya ini masih belum masih belajar ke arah sana Pak. Masih kuliner? Nah itu belum tahu Pak karena Belum belum menjalani. Belum. Nah yang saat ini alhamdulillah dijalani ya investasi ini. Investasi artinya Betul, bisa dan memang sudah menjalani gitu. ya, alhamdulillah ada masukan lah ya. Betul. Artinya di dalam bulanan tuh ada masukan kan? Ada. Ada ya, alhamdulillah. Nah ini jadi teman-teman harus berpikir juga ke depannya seperti itu. Jadi jangan menggantungkan sebuah project, ya kan? Tetapi kalau ada project ya tetap kita terima, kita bekerja dengan baik. Dan Tetapi di saat project selesai ya sudah selesai, kita harus ada backup gitu kan. ya betul. Sehingga ya namanya orang hidup kan makan kan nggak mungkin nggak bayar kan. Iya, makan pagi siang, artinya harus ada uang yang dikeluarkan kan. Betul. Sehingga kita punya alternatif. Setuju. Ada nggak beranggapan lah kamu kerja kok kamu sambilan trading atau bisnis saham, nggak fokus dong. Nah Betul. itu gimana? Mungkin dulu ketika awal-awal belum menemukan ya Pak caranya itu bagaimana yang nyaman antara kerjaan utama dan pengen mendapatkan penghasilan di saham. Jadi seakan-akan membagi waktu dan fokusnya itu belum bisa. Belum bisa. Iya. Tapi gitu. sekarang sudah bisa menemukan yang nyaman, bagaimana flow-nya. yang utama ini tetap terpenuhi dijalankan, dan yang investasi di saham ini pun bisa menghasilkan. Nah kalau praktikalnya seperti apa sih? Coba dah. Kalau saya mungkin sekarang lebih banyak nggak terlalu aktif memantau marketnya ya Pak. Jadi lebih banyak menunggu. Artinya nggak usah melototin. Betul. Terus ada spare waktu yang effort. Betul. Nah apalagi kan kerja udah kan malam kan, banyak kan eksekusi. Ya. Nah istirahat tidur. Paling kalau market buka jam 9 masih bisa monitoring setengah jam, habis itu lepas. Betul. Kalau dulu awal-awal itu seakan-akan setiap hari itu pengen ini Pak mantengin dan harus ditargetin hari ini bisa nih dapat profit gitu. Nah sekarang saya udah bisa seperti
oh hari ini saya nggak mau memungkinkan, ini ada harusnya saya bereskan hari ini, saya nggak mau ini terganggu, saya bisa meninggalkan. Oh, tinggal aja. Iya. Toh ibarat kata kalau kita menjadi seorang trading itu, kalau hari ini nggak trading ya nggak apa-apa juga gitu loh. Iya, nggak harus hari ini trading kan. Nah dulu itu pengennya misalnya hari ini ada meeting full day, ya udah aku nggak trading hari Iya, ini. Kalau di saat besok nggak ada, ya sudah saya coba bisa sejam 2 jam kan. Betul, jadi seakan-akan memposisikan itu kayak kita itu mungkin dagang atau warung, oh yaudah deh hari ini memang nggak ada pembeli, mungkin hari ini kita nggak ada belum dapat rezekinya, ya udah disyukuri gitu. Oke. Jadi nggak harus lah ya, fleksibel aja, fleksibel. Kadang begini Pak, satu ketika misalkan ya udah kita nggak dapat apa-apa, kadang yang satu hari nggak dapat didapetin di hari berikutnya itu ialah akumulasi yang nggak didapat sebelumnya. Seperti itu. Setuju sih memang. Ada kalanya seperti itu. Iya, siap. Kadang malah kalau dipaksakan malah hari bagus. Iya, tidak baik. Udah nggak fokus. Betul. Terganggu gitu kan. Betul. Kita lagi trading, ada telepon sana sini gitu kan. Iya, betul. Setuju. Jadi dibikin relax aja kan. Ya. Ya, intinya tiap akhir bulan ada uang masuk. Ya. Dan gitu. akumulasinya jauh gitu Pak. Dan ya portofolionya hijau ya. Iya. Karena memang banyak ngomong A I U I banyak omongan, oh gue bisa gini tapi portofolionya merah gitu. Aduh, ya sayang gitu kan. Betul Pak. Nah, terkait dengan kondisi ya bekerja nih, kan dulu zamannya COVID kan kita bisa kerja remote ya. Ya, betul. Setelah COVID pandemi, ada sebagian kembali lagi bekerja ke kantor. Betul. Nah, menurut Uda pribadi nih, sebenarnya kerja paling nyaman seperti apa sih? Dari Uda Denir ya pribadi ya. Oh, dari saya pribadi nyaman tuh gimana sih? Kebetulan yang saya jalani ini ialah bidang yang bisa dilakukan di mana saja. Saya menikmati yang WFH-in Pak. Work from anywhere. Mau di kafe, betul. Mau di Bandung, betul. Mau di Jakarta, betul. Asalkan pribadi kita itu ialah harus komitmen ya. Betul. Memang kita diberi profesional kan. Betul, profesional, keleluasaan bekerja dimanapun, jamnya juga tidak mengikat, tapi kita harus komit dan profesional. Mungkin kan sebagian orang mungkin salah memanfaatkan posisi itu, mungkin digunakan hal yang lain gitu, sehingga yang utamanya ini malah keteteran dan gitu, nggak komit. Betul. Terus kerjaannya juga delay. Iya. Nah, bagaimana biar meyakinkan bos lah? Bro, lo di mana? Di Bandung Pak. Lah, hari ini kan kerja. Tapi kan saya bisa kerjain by remote Pak. Betul. Nah, untuk meyakinkan itu gimana? Kan itu harus memegang tanggung jawab tinggi kan? Betul. Kembali lagi ke komitmen. Ya, jadi harus bisa menyelesaikan sesuai dengan target yang ditetapkan. Artinya misalkan kita ada pekerjaan hari Senin harus dilakukan mungkin jam 9 atau jam berapa. Nah, ketika di jam itu bagaimanapun caranya di saat itu apapun yang dibutuhkan sudah ready. Mau kita siapkan entah itu hari Sabtu atau Minggu atau malah di malam hari Minggunya itu, bagaimanapun yang penting ketika jam itu sudah siap. Udah siap ya. Nggak boleh ada alasan udah apapun. Ada no excuse ya. Betul Pak, betul. Kadang kan ada excuse-nya Pak, ini anak gue lagi meriang. Nah, itu sesuatu yang nggak bisa diterima atau gitu, nggak Pak. Saya kena hujanan kemarin. Betul. Karena macet. Kita udah dikasih keleluasaan waktu dan tempat gitu. Iya. Dan kita harus bisa menjaga itu. Jadi gitu, work from anywhere itu paling suka ya? Paling suka Pak. Dan alhamdulillah itu sesuai dengan bidang yang saya minati Pak. Dan itu nyaman. Alhamdulillahnya. Dan bidang yang saya dikuasai. Kalau kita merasa terpaksa, kemudian nggak suka, betul. Jalaninya nggak enak. Setuju. Nah, kenyamanan itu lah.
Betul. Tapi ada istilah ini, nyaman tuh harus mahal nggak sih? Menurut saya enggak, Pak. Contohnya? Misalkan dari segi mungkin kayak pakaian gitu ya. Kadang yang nyaman itu ialah cukup dengan ukurannya pas, bahannya bagus. Menurut saya sih nggak perlu mahal juga. Nggak perlu mahal ya. Betul. Namun kita pakai ya nyaman gitu kan. Enak itu dipandangnya enak. Siap. Makanya saya setuju juga sih ya, kerja itu sekarang tuh ya nggak kan, kita kan kerja udah puluhan tahun ya, nggak setahun 2 tahun ya. Dulu memang berangkat pagi pulang malam dan harus kantor ya. Nah sekarang kan udah 20 tahun 25 tahun bekerja. Setelah pandemi ini memang paling enak sih work from anywhere sih, yang penting target. Betul, tapi ada segelintir orang yang masih suka, gue pingin lihat wajahmu gitu loh. Mungkin memang ada pekerjaan mungkin yang harus di kantor mungkin apa ya. Tapi memang ada pekerjaan administrasi kan, kantor itu harus di kantor gitu. Betul. Tapi ya ada beberapa kerjaan yang seperti kayak udah kerjakan ya work from anywhere pun bisa. Alhamdulillah bidang yang disukai dan dikuasai ini bisa diaplikasikan seperti itu, Pak. Ya work from anywhere. Jadi jadi alhamdulillahnya betul. Jadi oke lah, kembali lagi bersama channel channel Everyday Holiday. Aku tuh punya 2 channel bro, lupa. Nah ini kerja tuh enaknya work from anywhere sih. Aku juga stylenya suka work from anywhere sih. Iya, Pak. Karena sejam 2 jam di bangku meja kursi itu panas itu dah. Betul. Sukanya kemana-mana gitu. Jadi tapi target. Asalkan kita bisa komit dan profesional. Ya itu deh. Nah di situ untuk memaksimalkan pekerjaannya. Nah gue suka banget. Termasuk saham pun kan kita mau dimanapun masih bisa trading kan. Ya. Itu yang aku suka deh. Jadi itu teman-teman, jadi hidup tuh adalah pilihan ya. Anda mau bekerja di kantor duduk diam dari pagi sampai sore, sampai kantor tutup pun. Misalnya teman-teman yang kerja di bank tuh biasanya enggak ya. Itu kan dari pagi berangkat sampai pulang sore juga kan. Ya. Karena handle customer. Betul. Nah itu sebuah pekerjaan seperti itu. Nah kalau Anda nggak cocok ya udah Anda coba pindah ke pekerjaan yang sesuai dengan style Anda. Work from anywhere, Anda mungkin jadi sebagai seorang marketing di sebuah perusahaan bisa kayak gitu. Jadi move terus kan. Ya. Nah, itu pilihan. Nah, jadi teman-teman jalanilah sebuah posisi ya. Profesi, pekerjaan yang Anda suka. Ya, sesuai dengan style. Jangan terpaksa ya. Ya. Terpaksa karena gaji nih misalnya. Ya udah gaji gede gue jalanin juga walaupun nggak suka, jangan lah. Nah, dari kapan udah bekerja work from anywhere? Dari setelah keluar dari permanen karyawan ini. Permanen karyawan, dan di durasi permanen karyawan ya ketika COVID. Nah di situ saya mulai merasakan kenyamanan. Ada loh ternyata ternyata pekerjaan ini tanpa dilakukan di kantor. Oke. Dan itu kita bisa menjaga. Insight-nya tuh pas COVID ya. Betul, Pak. Sebelumnya nggak kepikiran. Akhirnya setelah COVID resign. Iya, betul. Setelah COVID resign, kayaknya ini cocok nih. Betul. Jadi ada hikmahnya juga ya. Iya, dan saya merasa kenyamanan loh. Bisa ya ternyata berpenghasilan itu memungkinkan dari rumah, gitu, Pak. Dari rumah ya. Dan awalnya pemikiran saya itu sederhana, Pak. Nah, gimana tuh? Saya ingin awalnya dulu ya, Pak ya. Saya ingin sholat itu tepat waktu tanpa dibatasi agenda orang lain, dalam artian nanti kita meetingnya jam 11. Di durasi jam 11 tuh tiba-tiba saya ada keinginan sholat, saya nggak bisa, Pak. Awalnya sederhana, Pak. Oh gitu. Nanti misalkan jam 11 ada masih berlanjut meeting sampai jam 1. Saya kadang mau merasa keluar untuk dari meeting itu offline tuh ya. Offline. Kok
nggak enak ya, Nggak kok enak ya. saya nggak ingin itu dibatasi, saya pengen sholat cakep. ya udah saya pengen saya melakukan gitu. Nah cakep. awalnya sederhana, awalnya seperti itu Pak, Cakep banget. gitu. Keren. Inspirasinya dari situ ya. Awalnya saya Gue udah pengen sholat 5 waktu nih. betul Tanpa betul terganggu batasan masalah- orang lain gitu. Batasan orang lain, Atau- meeting betul. atau apapun lah ya. Betul. Awalnya sederhana. Ya dari situ dulu. Mm-mm. Akhirnya ada jalannya. Alhamdulillah. Aduh, menarik sih. Kadang memang perjalanan mencari sebuah kehidupan tuh ya harus melalui dulu hal yang mungkin awalnya nggak menyenangkan gitu, tapi akhirnya bisa menemukan stylenya gitu loh ya. Ya, Menarik sih. betul. Tapi nggak nyesel kan jadi dari karyawan permanen menjadi karyawan yang nggak jelas gitu ya. Ada penyesalan? Penyesalan ya, tapi alhamdulillah ada dikasih jalan yang lain yang saya merasakan lebih baik Pak. Lebih baik ya? Ya, Lebih nyaman. nyaman. Oke. Insya Allah Pak. Oh dulu kalau jadi karyawan permanen kok udah jadi direktur dah. Nggak nyesel nih. Nggak nyesel Pak. Nggak nyesel ya. Toh penghasilannya udah jadi direktur juga ya. Penghasilan direktur. Nah itu teman-teman, jadi sebuah perjalanan kadang kita menjalankan sebuah kehidupan itu melalui hal-hal yang tadinya nggak suka, ternyata pindah ke jalur yang lain menemukan sesuatu yang menyenangkan dan jauh lebih nyaman kan. Betul. Tapi kan kerja kontrak nggak ada dapat fasilitas. Tapi masih bisa tertutupi dengan yang dijalani saat ini Pak. Gitu ya. Ya. Nggak sakit harus bayar sendiri. Insya Allah malah selama ini malah Nggak sakit. nggak sakit Pak. Saya herannya gitu Pak. Serius dah. Alhamdulillah pada kalau Kalau karyawan dulu permanen sakit mulu. ketika saya pegang itu kartu asuransi, seakan-akan saya sering ke rumah sakit gesek. Alhamdulillah Pak. Nggak bohong nih. Betul. Dulu dapat fasilitas kanton sebagai karyawan permanen, megang asuransi sakit terus. Sakit. Sekarang nggak megang sebagai karyawan kontrak yang hidupnya nggak jelas itu kan. Betul. Walaupun Alhamdulillah. memang ada demam hanya Ya, beberapa hari. panadol lah. Iya betul Pak. Alhamdulillah. Sembuh. Sembuh. Menarik juga ya. Walaupun memang ada masih kepikiran kekhawatiran. Aduh. Kalau gue sakit bayar apa? Nah betul. Kalau dulu kan tanpa mikir ya Pak, ke rumah sakit gesek. Iya. Tapi menarik juga nih. Tapi kalau kita kembalikan ya sebuah perjalanan hidup kita nih, kalau kita syukurin, kita ikhlas jalaninnya gitu ya. Alhamdulillah aman semuanya dah. Alhamdulillah Pak. Serius dah. Serius. Aku juga ngerasain gitu. Serius. Nah cuman bedanya kesamaannya adalah sebagai karyawan permanen sama karyawan kontrak, kalau nggak megang dompetnya tipis sakit juga dah. Artinya ya gimana sih gitu loh. Tapi alhamdulillah sih ada aja sih jalannya. Insya Allah Pak. Apa aja yang penting kita berbuat baik. Aduh jangan nyakitin orang, apalagi nipu orang. Ya. Niatnya tulus, lurus gitu ya. Jalannya itu dipermudah dah. Tuh. Gue yakin betul itu. Betul Pak. Asli dah. Udahlah gue cerita secara pribadi tadi pagi juga kan. Gak masuk akal, matematika gak bisa 1 + 1 sama dengan 2 di dalam kehidupan ini dah. Ya. Gak bisa dah. Udah. Kita coba jalan bareng. Makasih banyak udah discuss. Dan waktunya udah selesai juga untuk jemput lagi. Oke guys, kembali lagi bersama channel Everyday is Holiday. Di Sabtu ini santai, enjoy. Dan semoga teman-teman yang lainnya berkah tanpa harus ngucapin kata apa aja, yang penting cari keberkahan aja deh. Amin. Ya. Saling mendoakan, silaturahmi itu penting dah. Betul, Pak. Kalau rezeki kita lagi seret berarti kita harus introspeksi diri kita. Kurang bahwa silaturahmi. Kurang silaturahmi dah. Sumpah tuh dah, asli. Itu dulu deh, jangan nyalain orang lain dulu. Oke dah, makasih banyak. Terima kasih, Pak. Oke, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.